Dengerin, kalau ngomongin tentang wanita, mereka itu pengen banyak hal. Tapi kenyataannya ada beberapa hal yang benar-benar mereka butuhin. Dan sebagai cowok, kamu harus siap buat nerima itu. Jadi, gue bakal kasih tahu 5 hal yang dibutuhin cewek dari cowoknya. Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Hari ini, kita bakal bahas nasihat hubungan buat para cowok. Oke? Gua bakal ngasih beberapa tips biar kamu bisa ngerasain hubungan yang lebih sukses dan bahagia. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa buat like video ini, share, dan komen di bawah. Komen hal-hal apa yang kamu rasa cewek butuhin atau bahkan pengenin. Yuk kita bahas semuanya, oke? Gua bikin video ini karena kenyataannya kadang ada disconnect antara cowok dan cewek. Tentang apa yang diinginkan masing-masing. Dan penting buat cowok buat nerima ini kalau kamu pengen punya hubungan yang sehat. Kalau kamu cuma mau main-main, video ini bukan buat kamu. Dan skip aja. Tapi kalau kamu pengen sesuatu yang stabil, serius, sehat, sukses, yang bakal bisa saling memberi, maka video ini yang kamu butuhin. Jadi, langsung aja kita mulai. Hal pertama yang dibutuhin cewek dari cowoknya adalah rasa aman. Nah, waktu kita ngomongin soal rasa aman, ini bukan cuma soal keamanan fisik atau melindungi cewek kamu. Memang, kebanyakan cewek pengen cowoknya jadi pelindung dan penyedia. Setidaknya sebagian besar dari mereka begitu. Selalu ada pengecualian, but mayoritas cewek menginginkannya. Tapi bukan cuma soal melindungi mereka secara fisik, namun juga melindungi mereka secara emosional. Jadi kamu harus hati-hati jangan sampai bawa energi negatif ke cewek kamu. Jangan bebani dia dengan stres yang enggak perlu. Kamu mau dia tetap ada di tempat yang positif dan baik, karena itu akan memperkuat dia untuk bisa melakukan hal yang sama buat kamu dan keluarga kalian. Kalau kalian lanjut dan punya anak, atau menikah, atau apapun situasinya. Jadi, kamu juga harus melindungi dia secara emosional. Sekarang, rasa aman itu penting banget karena kalau cewek nggak merasa aman, dia nggak bisa nyaman dalam hubungan itu. Kalau dia nggak merasa nyaman dan aman, dia nggak bisa membuka diri sepenuhnya seperti yang kamu mau. Ini bakal bikin dia tetap pasang tembok. Sekarang, gua mau bikin ini jadi lebih jelas. Bagian dari memberikan rasa aman adalah dengan benar-benar berkomitmen pada cewek kamu. Ini alasan kenapa pernikahan itu penting. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang menjadi pacar resmi dulu. Ketika kamu pacaran sama cewek, dan kamu udah jalan beberapa bulan, tapi kamu nggak bisa ngasih dia titel resmi, label resmi bahwa kalian bersama, dan kamu berkomitmen padanya, maka dia nggak bisa merasa aman dalam hubungan itu. Jadi, sekali lagi, kalau cewek merasa nggak aman, kamu akan mulai lihat dia bertingkah aneh. Kamu mulai lihat dia agak gila, dan gue pakai tanda kutip karena itulah yang terlihat. Tapi sebenarnya, itu adalah tindakan di permukaan yang berasal dari kenyataan bahwa dia nggak merasa aman dalam hubungan itu. Nah, ini bukan untuk membenarkan atau mengesahkan perilaku yang nggak masuk akal dalam beberapa situasi. Tapi ini untuk menyoroti fakta bahwa sebagai cowok, kamu harus bisa memberikan rasa aman bahwa kamu berkomitmen padanya dan hanya padanya. Awalnya itu bisa dilakukan dengan membuat hubungan menjadi resmi. Tapi pada titik tertentu, itu juga harus dilakukan melalui pernikahan. Karena dia pasti bertanya-tanya, apa yang kita lakukan di sini? Kemana kamu bawa aku? Kalau kamu nggak bisa menjelaskan itu dengan jelas padanya, maka kamu nggak memberikan rasa aman emosional yang dia butuhkan. Jadi, sadarilah itu. Dan kalau kamu nggak bisa memberikan itu pada cewek, maka kamu berurusan dengan cewek yang salah. Atau kamu perlu melakukan lebih banyak pekerjaan pada diri sendiri untuk sampai ke titik di mana kamu bisa melakukannya. Mengacu pada fakta bahwa ada banyak cowok yang mungkin adalah kamu yang telah berurusan atau sedang berurusan dengan cewek yang sebenarnya kamu cintai. Tapi karena kamu belum sembuh dari trauma dan kekecewaan masa lalu, kamu takut untuk membawa hubungan itu ke level yang resmi. Jadi, sekali lagi, itu adalah sesuatu yang perlu kamu kerjakan dan atasi. Intinya, kamu harus sampai pada titik di mana kamu bisa memberikan rasa aman itu. Hal kedua yang dibutuhin cewek dari cowoknya adalah komunikasi. Gue yakin kamu sering dengar atau lihat banyak lelucon meme di sosmed tentang cewek yang pengen ngomong terus, sementara cowok pengen ditinggal sendirian. Dan dalam banyak situasi,
ada benernya. Tapi kenyataannya, ini kembali ke soal rasa aman. Kalau dia nggak bisa ngomong sama kamu, itu bakal jadi masalah. Kalau dia nggak merasa bisa ngomong sama kamu, gimana dia bisa yakin kalau kamu beneran tertarik dan berkomitmen dalam hubungan ini? Kurangnya komunikasi bisa menimbulkan keraguan dan kebingungan. Dan kalau udah ada kebingungan, maka akan ada kekacauan. Jadi, kamu harus ingat, selalu buka jalur komunikasi dengan cewek kamu. Penting banget dia tahu kalau dia bisa merasa nyaman ngomong sama kamu. Penting dia tahu kalau ada pertanyaan apapun, dia boleh nanya ke kamu. Dan ya, kamu bisa menetapkan ini bahkan dalam fase pacaran dengan ngasih tahu cewek kamu sejak awal, "Hey, gue serius sama ini. Jadi apapun yang kamu pengen omongin, silakan. Apapun yang kamu pengen tanya, jangan takut." Literally bilang itu ke dia. Karena banyak cewek yang nahan diri karena takut bikin cowoknya kabur atau ngerasa terbebani. Dan ya, kalau dia berurusan dengan cowok yang salah, maka cowok itu nggak mau ngomong sama dia. Tapi kalau kamu serius sama cewek ini, dan lagi, kamu pengen punya hubungan yang sehat dan penuh cinta, maka kamu harus bikin situasinya jelas. Kamu harus selalu terbuka. Kamu harus siap saat dia datang dan mau ngomong sama kamu, oke? Dan juga ungkapin diri kamu. Karena salah satu frustrasi terbesar dari cewek adalah kurangnya komunikasi dari cowok dalam mengungkapkan perasaan mereka dan apa yang mereka inginkan. Nah, memang ada banyak cowok yang nggak ngelakuin itu karena ceweknya nggak nanggepin dengan baik, atau kalau ceweknya adalah komunikator yang buruk. Tapi kalau itu kasusnya, bilang langsung. Kasih tahu apa yang terjadi. Kasih tahu kenapa kamu nggak komunikasi. Dan lihat apakah bisa diperbaiki. Dan kalau nggak bisa diperbaiki, kenapa buang-buang waktu dalam hubungan ini? Kalau dia adalah komunikator yang buruk, kalau dia bawa terlalu banyak trauma dari masa lalunya ke dalam hubungan ini, dan dia nggak bisa punya percakapan yang sehat sama kamu, maka jangan teruskan hubungan ini. Baiknya pisah aja, bro. Tapi kamu harus pastikan kamu ngelakuin bagian kamu. Dan itu adalah komunikasi. Terbuka untuk itu. Terbuka untuk mendengarkan. Terbuka untuk mengungkapkan diri kamu. Oke? Dan belajar bagaimana kamu dan pasangan kamu bisa lebih baik berkomunikasi satu sama lain secara spesifik. Karena apa yang mungkin bekerja sangat baik untuk satu pasangan dalam hal komunikasi, bisa berbeda untuk pasangan lainnya. Contoh nih, misal kamu adalah tipe orang yang sangat baik dalam komunikasi verbal tatap muka. Sementara pasanganmu mungkin perlu memulai percakapan dengan pesan chat dulu. Oke? Dan dengan begitu, mungkin lebih mudah mengungkapkan diri mereka dengan cara itu. Kemudian mereka bisa duduk bersama dan berbicara tatap muka dengan baik. Jadi, cari cara yang membuat lebih mudah bagi kalian berdua. Tapi jadikan komunikasi prioritas, karena itu yang dibutuhin cewek dari kamu. Hal ketiga yang dibutuhin cewek dari cowoknya adalah kesabaran. Dengerin, gue tahu kadang cewek kamu bisa bikin kamu kesal. Oke? Dan mungkin sulit buat sabar dalam beberapa momen sama dia. Tapi sebagai cowok, kamu harus belajar gimana caranya tetap tenang dan sabar. Jadi panutan dan menerapkan kesabaran dalam hubungan kamu. Dan ini bukan cuma soal kesabaran dalam interaksi sehari-hari, atau ngebantu dia ngertiin sesuatu yang kamu coba sampaikan. Gue juga perlu nyebut ini. Kesabaran dalam keintiman. Oke? Banyak cewek yang ngeluh tentang cowoknya yang sering buru-buru dalam proses ini. Pengen langsung ke intinya tanpa foreplay. Dan gue ngerti sebagai cowok, mungkin ada momen di mana itu yang kamu pengen. Tapi kalau kamu nggak sabar bahkan dalam keintiman, dan nggak menikmati proses untuk mencapai tujuan akhir yang kamu inginkan, kamu akan merusak keintiman antara kamu dan pasangan. Kamu akan membuatnya lebih sulit buat dia untuk mau terlibat dan merespon kamu. Jadi, penting banget buat kamu sabar, bahkan dalam proses itu. Tapi sekali lagi, seperti yang selalu gue bilang, kamu harus bicara sama pasangan kamu seperti yang disebutkan di poin kedua. Kamu harus berkomunikasi biar kalian bisa sejalan soal berapa banyak kesabaran yang dibutuhkan, gimana caranya lebih memahami satu sama lain, dan sejalan. Oke? Biar kalian bisa mengalir dengan baik dan mulus. Tapi penting buat kamu belajar keterampilan kesabaran dalam hubungan kamu, karena dia butuh itu dari kamu, dan gak butuh kamu yang gampang marah atau cepat kesal. Itu gak akan baik buat hubungan.
Jadi, sabarlah. Bukan berarti kamu jadi pasif dalam menangani situasi tertentu karena kamu berusaha keras untuk sabar. Jadi, ada batasan yang bisa ditarik, tapi kamu harus menerapkan tingkat kesabaran tertentu. Dan sekali lagi, berapa tingkat kesabaran itu bisa kalian bicarakan bersama pasangan. Hal keempat yang dibutuhkan cewek dari cowoknya adalah kepemimpinan. Oke, gue tahu kita hidup di masyarakat yang mempromosikan bahwa nggak ada pemimpin dalam hubungan, semua dilakukan bersama-sama, bla bla bla. Tapi menurut gue, itu bukan posisi yang tepat. Ada banyak masalah dengan ideologi itu. Intinya adalah, bahkan jika kamu menjalani hubungan dengan konsep kepemimpinan bersama, kamu sebagai cowok tetap harus memiliki kualitas kepemimpinan dalam diri kamu. Kamu tetap harus bisa menunjukkan itu ketika diperlukan dan dalam situasi tertentu. Jadi, kalau kamu ingin hubungan yang lebih sukses, kamu harus belajar bagaimana menjadi pemimpin yang kuat, yang melibatkan hal-hal seperti menjadi lebih tegas. Karena cowok yang kalau nggak tegas itu, maaf, itu cowok yang sangat lemah. Dan gue bilang, ini dengan segala hormat, karena gue dulu juga sangat nggak tegas, dan ketika kita nggak bisa mengambil keputusan, itu seperti beban yang menghambat kita dalam hidup. Tapi jika kamu dalam hubungan, itu jadi lebih menjengkelkan ketika cewek kamu ngelihat kamu buat ambil keputusan dan kamu nggak bisa. Itu nggak menunjukkan kepemimpinan yang baik. Jadi kamu perlu belajar bagaimana menjadi tegas, kamu perlu belajar bagaimana menjadi lebih tenang, kamu perlu belajar bagaimana menjadi percaya diri, kamu perlu belajar bagaimana menjadi panutan dengan memberi contoh, dan belajar bagaimana berkomunikasi karena pemimpin yang baik tahu bagaimana berkomunikasi dengan tim mereka, tahu bagaimana berkomunikasi dengan semua yang terlibat, dan membuat semua orang berada di halaman yang sama. Semua hal itu, dan lebih banyak lagi akan membantu kamu menjadi pemimpin yang lebih baik, dan itu sangat penting karena dia butuh itu dari kamu. Dan lagi, bahkan cewek yang mencoba untuk memimpin hubungan pun masih ingin cowoknya bisa mengambil kendali ketika diperlukan. Jadi, terlepas dari tipe cewek yang kamu hadapi, penting buat kamu mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Hal kelima yang dibutuhkan cewek dari cowoknya adalah perhatian. Tapi bukan cuma perhatian biasa, oke. Tapi kamu harus benar-benar memperhatikan. Jadi, pertama, dia butuh perhatian dalam artian kamu menunjukkan bahwa kamu memberi waktu untuk dia. Kamu hadir di momen itu dengan dia. Kamu menjadikan dia prioritas dalam hidup kamu. Kamu memberikan perhatian yang dia inginkan. Kamu menghubungi dia. Kamu mengajaknya kencan. Hal-hal semacam itu. Dia mendambakan perhatian itu dari kamu. Kalau kamu adalah cowok yang dia pilih untuk bersama, itu berarti dia ingin perhatian dari kamu, dan kamu harus bersedia memberikannya, atau menyisihkan waktu untuk memberikannya. Dan gue bilang, menyisihkan waktu, karena gue tahu banyak dari kalian, cowok hidup dengan gaya hidup yang sibuk, dan kadang sangat mudah terjebak dalam pekerjaan dan kewajiban lain, dan mulai mengabaikan perhatian yang harus kamu berikan ke pasangan kamu. Jadi, gue anjurkan kamu untuk mundur sejenak dan menciptakan struktur yang memberi kamu keseimbangan untuk memberikan perhatian dan waktu yang diperlukan untuk pekerjaan kamu, untuk tujuan hidup kamu, karena itu penting. Dan tujuan hidup itu adalah prioritas yang utama. Tapi, kamu tetap perlu memberi waktu untuk cewek kamu juga. Namun, ketika kita bicara tentang memperhatikan, kamu perlu hadir di momen itu, dan kamu perlu belajar bagaimana membaca cewek kamu. Membaca dia dengan cara kamu memperhatikan hal-hal kecil. Salah satu hal tentang banyak cewek adalah mereka nggak selalu ingin harus mengkomunikasikan semuanya ke kamu, karena mereka berharap kamu akan bisa memperhatikan dan mengetahuinya dengan mengamati mereka atau melihat pola tertentu. Mungkin ada hal-hal tertentu yang dia katakan bahwa dia suka, yang jika kamu memperhatikan, kamu akan menyadarinya, dan sekarang bisa menggunakan itu untuk melakukan hal-hal baik untuknya. Dia suka itu, bahkan jika dia nggak mengharapkan itu dari kamu, itu akan membuat hatinya hangat ketika cowoknya memperhatikan sesuatu dengan sendirinya, dan sekarang bisa menerapkannya dan membuat senyum di wajahnya. Itu menunjukkan bahwa kamu sangat selaras dengannya. Cewek menginginkan itu.
Itu nggak berarti cewek nggak harus lebih ekspresif tentang kebutuhan dan keinginan mereka. Gue selalu mendorong cewek untuk melakukan itu, tapi gue tetap ingin mendorong cowok untuk belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan pasangan, belajar bagaimana membaca dan memahami bahkan bahasa tubuhnya, karena itu akan membuatnya merasa baik. Itu akan memperkuat hubungan itu, memperkuat ikatan itu. Dan sekali lagi, itu akan bekerja dalam keuntungan kamu, dalam kualitas keseluruhan hubungan. Jadi, itulah 5 hal yang dibutuhkan seorang wanita dari prianya. Namun, gue ingin membuat satu poin terakhir yang lebih luas. Apa yang dia butuhkan dari prianya adalah energi maskulin. Oke. Gue sangat mendukung dinamika energi maskulin dan feminin. Penting bagi kita sebagai pria untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan mempelajari cara menguasainya. Karena itulah yang dia butuhkan dari kamu. Bagaimana kamu bisa meningkatkannya, dan bagaimana kamu bisa menguasainya supaya kamu bisa berhasil, bukan cuma dalam hubungan kamu, tapi juga dalam hidup kamu secara keseluruhan. Jadi, ingatlah betapa pentingnya kamu untuk mengeksplorasi dan menjalani energi maskulin kamu. Jadi, itulah 5 hal yang dibutuhkan wanita dari prianya. Sekali lagi, komen di bawah kasih tahu gue kalau ada hal lain yang gue lewatkan. Ladies, kamu juga bisa tambahin ke daftar ini. Oke? Komen di bawah beri masukan kamu. Dan jangan lupa like video ini, share video ini, dan gue nggak sabar untuk melihat kamu di video berikutnya. See you. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.